Kerajaan Mataram kuno, atau kita juga biasa menyebutnya Kerajaan Medang. Kerajaan ini dipimpin dan diperintah oleh Wangsa Shailendra dan Wangsa Isyana. Kerajaan ini merupakan penerus dari Kerajaan Kalingga yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Wangsa Shailendra merupakan salah satu wangsa yang memegang peran penting dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera. Mereka memegang kekuasaan di wilayah Nusantara pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Sedangkan Wangsa Isyana adalah sebuah wangsa yang memegang peranan penting dalam sejarah Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, pada abad ke-10 dan 11 Masehi. Wangsa Shailendra dikenal karena kontribusinya dalam pembangunan beberapa candi Buddha dan pengembangan agama Buddha di wilayah tersebut, memegang kekuasaan pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Kerajaan Mataram kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Merupakan keturunan dari Raja Sana dari Kerajaan Kalingga. Raja Sanjaya memerintah dengan bijaksana dan berhasil mempersatukan bumi Mataram dan bumi Sambara yang sempat terpisah akibat pemberontakan Ratu Shima. Setelah Raja Sanjaya wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Panangkaran. Panangkaran adalah raja pertama dari dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Ia membangun candi Buddha di daerah Kalasan dan Mendut. Pada masa pemerintahan dinasti Shailendra inilah, raja-raja dari dinasti ini berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Mereka juga menjalin hubungan dagang dan diplomatik dengan kerajaan di Asia Tenggara. Namun, pada akhir abad ke-9, terjadi konflik internal di antara keluarga kerajaan. Anak Samaratungga yang bernama Balaputra menuntut haknya sebagai pewaris tahta. Ia bersaing dengan sepupunya yang bernama Rakai Pikatan yang telah menikahi putri Samaratungga yang bernama Pramudawardhani. Pikatan didukung oleh dinasti Sanjaya yang masih ada di Jawa Tengah bagian utara. Akhirnya, Balaputra kalah dan terpaksa mengungsi ke Sumatera bersama pengikutnya. Ia kemudian mendirikan Kerajaan Sriwijaya sebagai basis kekuatannya. Sementara itu Rakai Pikatan dan Pramudawardhani kemudian memerintah bersama sebagai raja dan ratu dari Kerajaan Mataram kuno. Mereka membangun Candi Prambanan sebagai candi Hindu terbesar di Indonesia. Pada masa ini, Mataram mencapai puncak kejayaannya, dan bersama itu mereka melanjutkan pembangunan candi-candi Buddha lainnya seperti Kalasan dan Sewu. Pada awal abad ke-10, terjadi bencana alam berupa letusan Gunung Merapi yang menghancurkan sebagian besar wilayah kerajaan. Hal ini menyebabkan kerusakan infrastruktur, kelaparan, penyakit, dan kematian massal. Selain itu, terjadi pula serangan dari Kerajaan Sriwijaya yang ingin merebut kembali wilayah-wilayah di Jawa. Untuk mengatasi krisis ini, Raja-Raja Mataram kuno memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan mereka ke Jawa Timur. Mereka memilih daerah Brantas sebagai lokasi baru karena memiliki sumber daya alam yang melimpah dan strategis untuk perdagangan. Raja pertama yang memindahkan ibu kota ke Jawa Timur adalah Empu Sindok yang berkuasa pada tahun 929 sampai 947 Masehi. Ia mendirikan ibu kota baru di Watugaluh, Jombang. Empu Sindok adalah pendiri dari dinasti Isyana yang merupakan cabang dari dinasti Shailendra. Dinasti ini meneruskan tradisi agama Buddha, tetapi juga mengakomodasi agama Hindu dan agama lokal. Empu Sindok juga mengganti nama Mataram kuno menjadi Kerajaan Medang. Raja-raja dari dinasti ini berhasil mempertahankan kekuasaan mereka di Jawa Timur dan sekitarnya. Mereka juga membangun candi-candi baru seperti Belahan, Jawi, Kidal, dan Singhasari. Namun, pada akhir abad ke-10, Kerajaan Mataram kuno mengalami kemunduran akibat persaingan dengan kerajaan-kerajaan lain di Jawa Timur seperti Kahuripan, Janggala, dan Kediri. Namun, pada akhir abad ke-10,
Kerajaan Mataram kuno mengalami kemunduran akibat persaingan dengan kerajaan-kerajaan lain di Jawa Timur seperti Kahuripan, Janggala, dan Kediri. Kerajaan ini akhirnya runtuh pada tahun 1007 Masehi setelah raja terakhirnya yang bernama Dharmawangsa dibunuh oleh Raja Wurawari dari Elwaram. Dengan runtuhnya kerajaan Mataram kuno, berakhirlah sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Kerajaan Mataram kuno. Itulah sejarah singkat Kerajaan Mataram kuno, atau Kerajaan Medang. Sebuah estimasi peradaban dan sejarah yang meninggalkan warisan budaya dan arsitektur penting di Pulau Jawa. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe dan bagikan, agar sejarah ini tidak hilang di telan waktu. Terima kasih sudah menyimak.